Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, jahat dan mendominasi, ini adalah dua kata yang menurut orang paling tepat untuk menggambarkan anak manusia ini. Beberapa benar-benar terguncang dan tidak bisa tenang setelah tontonan ini. Ini merupakan tantangan besar bagi suku Teming. Mungkinkah sombongnya ini? Belum lagi seorang yang cerdas, bahkan satu keturunan pun tidak akan berani melakukan ini. Tapi sekarang, pemuda manusia bernama Li Qiye telah membunuh puluhan ribu tentara dari Teming Markis. Terlebih lagi, dia bahkan memakan urat daging si Markis di depan orang banyak. Ini terlalu berat untuk diterima. Apakah dia adalah paragon yang berbudi luhur? Seorang yang terlibat menjadi tenang dan bergidik, bahkan jika dia bukan seorang teladan, dia pasti adalah raja yang setara dengan surga. Mata Li Qiye kembali berbunyi pada ikan jarum yang tadi. Ia tidak merasa terganggu sama sekali dan terus memakan bubuk serangga di tanah seolah-olah sudah tidak makan selama ribuan tahun. Li Qiye tidak peduli dengan makanannya dan hanya diam-diam menontonnya. Dia akhirnya tersenyum ketika ikan ini berenang menuju perangkap yang dia buat sebelumnya. Suara membaik. Dia segera mengambil tindakan. Sekumpulan kait yang dihubungkan dengan tali panjang muncul dari dasar laut. Kail ikan ini ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Belum lagi ikan jarum ini, bahkan seorang ahli yang kuat pun akan kesulitan menghindarinya. Namun, ikan ini dengan mudah mengelak dan keluar dari perangkap dengan kelincahan yang tiada taraf. Saat ikan keluar dari perangkap, kail yang gagal ini dengan cepat bersatu membentuk jaring yang besar. Inilah yang disebut jaring keadilan tak terukur yang coba dilepaskan oleh jarum ikan. Dengan dengungan, ruang tertutup dan jaring menelan ikan. Kemudian menghilang dan berubah menjadi dua kendali. Masing-masing tali kekang dihubungkan ke antena di pipi ikan, sedangkan ujung tali kekang berada di tangan Li Qiye. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dia memegang kendali dengan kedua tangan dan tersenyum. Bang, bang, bang. Ikan ini dengan gila-gilaan menarik kendali ke dalam parit tanpa dasar. Hal yang tidak mungkin terjadi, ikan kecil ini benar-benar menyeret Li Qiye menuju parit. Tubuhnya terbanting dan menghancurkan banyak karang. Adegan kekerasan ini menarik perhatian banyak petani yang berusaha menangkap ikan. Tunjukkan dirimu. Li Qiye berteriak dan menyampaikan hukum universal ke dalam kendalinya. Memperbaiki. Kendalinya terkunci pada antena ikan dan berubah menjadi banyak rune. Semua rune ini mulai berputar saat kendalinya menghilang. Hanya dua hukum besar yang tersisa, bertindak sebagai rantai besar yang dikaitkan dengan pipi ikan. Ikan kecil itu memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ditekan oleh kedua hukum tersebut. Sebuah totem kuno muncul bersama dengan portal temporal. Sesuatu yang keluar dari portal ini, sepertinya datang dari masa lalu hingga saat ini. Ketika cahaya yang menyilaukan menghilang, ikan jarum sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, hiu raksasa muncul di hadapan semua orang. Penampilannya kuno, kulitnya berwarna abu-abu dan seluruh tubuhnya dilengkapi dengan baju besi yang melindungi area vitalnya. Mulutnya yang menganga menampilkan gigi setajam pisau. Kilatan yang terpantul darinya menyebabkan orang gemetar tak terkendali. Hiu itu memancarkan aura menakutkan seperti binatang primal yang sedang bangkit. Semua petani ketakutan dengan kehadirannya dan kaki mereka gemetar. Banyak pemburu lupa tentang tugas mereka saat ini. Menangkap ikan jarum dan berkemah dengan bingung, apa itu? Hiu lapis baja iblis agung. Ye Tu dan Teng Jiwen juga terkejut. Jika hiu ini mampu memutuskan rantainya, ia akan bertemu dengan Tuhan, membunuh Tuhan, temui iblis, bunuh iblis. Meskipun menjadi murid sekolah ketidaksempurnaan Void, Ye Tu hanya mendengar namanya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Sementara itu, Teng Jiwen yang lebih berpengetahuan merasakan hawa dingin di dalam hatinya setelah melihat binatang legendaris itu. Mampu menemukan makhluk mistis seperti itu adalah karena Li Qiye, seberapa menakutkankah kemampuannya? Para penggarap lainnya di sini tidak menyadari fakta-fakta ini. Mereka terkejut melihat hiu tersebut namun tidak mengetahui asal-muasal usulnya. Hiu menjadi jinak setelah ditindas oleh hukum universal. Li Qiye kemudian mengendalikannya dan melompat ke punggung. Dia berdiri di atas binatang itu dengan gagah. Rekan Daois, Anda cukup beruntung mendapatkan hewan peliharaan seperti ini.
Saat ini, Gongsun Qianer dan para pengikutnya datang sambil melihat ke arah Li Qiye. Tentu saja, dia tidak tahu apa itu dan hanya berasumsi bahwa itu adalah hiu laut biasa. Li Qiye hanya menatapnya dengan dingin tanpa mau menjawab. Dia sekali lagi marah dengan sikap arogan ini. Dia adalah asisten terpercaya di dinasti Laut Besar, seseorang yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya sedikit junior yang berani tampil seperti ini di hadapannya. Mereka memiliki konflik kecil sebelumnya, tapi sekarang, berniat membunuh terpicu. Namun, dia menahan diri karena hiu raksasa ini. Rekan Daois, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Dia tersenyum dan bertanya kepadanya dengan santai, saya ingin membeli hiu ini, Anda bisa menyebutkan harganya. Tidak untuk dijual. Li Qiye tidak tertarik dengan transaksi dengan gadis itu dan perlahan-lahan menarik kembali kedua hukum itu dengan melingkarkannya di telapak tangan. Rekan Daois, jangan terlalu cepat menolak. Dia menunjukkan penampilan yang tulus dan melanjutkan, tuanku adalah Ratu Ilahi dari dinasti laut yang mendalam dan sangat menyukai hewan peliharaan langka. Jika Anda bersedia melepaskan hiu ini, masa depan Anda akan cukup menjanjikan dan terlepas dari ucapannya yang tulus, ada kesombongan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Dia menyiratkan bahwa kesenanganlah yang menginginkan hiu itu. Selir Dewa Raja yang hebat, Gongsun Meiyu, suka mengoleksi makhluk udara yang berharga. Oleh karena itu, Gongsun Qianer mendapat ide setelah melihat hiu ini, jika dia mempersembahkannya kepada Nikel, dia akan dicintai dan dijunjung tinggi. Tentu saja, dia tidak tahu asal mula muasal hiu tersebut. Di matanya, ini hanyalah hewan peliharaan langka dan berharga. Tidak tertarik, dia menyela dan menerapkan hukum untuk mengubah arah hiu. Kurangnya kepekaan dari Li Qiye membuat matanya menjadi dingin. Dia menyerang tanpa ragu-ragu saat dia berbalik. Cahaya ungu menyala. Dalam sepersekian detik ini, dia melakukan serangan diam-diam dengan jepit rambut Phoenix miliknya. Jepit rambut itu ditembakkan dengan kecepatan yang tak tertandingi dalam upaya membunuh. Itu terlalu cepat, semua orang hanya bisa melihat kilatan ungu mengarah ke tengkuk Li Qiye. Hati-hati, baik Yetu maupun Teng Jiwen berteriak setelah melihat serangan diam-diam yang tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Meskipun terlambat, mereka ingin membantu. Dalam sepersekian detik ini, waktu seolah berhenti dengan jepit rambut yang terbang ke arahnya. Ternyata Li Qiye dengan mudah menangkapnya dengan dua jari. Gongsun Qianer terkejut melihat senjata pelindung nyawanya yang paling penting berhenti dan dengan cepat mencoba mengingatnya kembali. Namun, ia terjebak oleh jari-jari Li Qiye dan tidak mau bergerak, jadi pemanggilannya tidak ada gunanya. Mat, kilatan dingin melintas di mata Li Qiye, kilatan yang menusuk langsung ke jantung. Tuanku adalah Ratu Ilahi. Dia tahu bahwa situasinya tidak menguntungkan dan berteriak untuk menggunakan dukungannya. Namun, dia belum selesai berbicara ketika suara sesuatu ditusuk terdengar. Jepit rambut itu langsung menembus tengkoraknya. Sebuah lubang berdarah muncul ketika serangkaian darah mulai mengalir. Matanya masih terbuka lebar saat tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar berani membunuh. Muda. Para pengikutnya mendapatkan kembali kewarasannya dan berteriak pada saat yang sama sebelum menyerang Li Qiye. Mentah. Hai itu berteriak. Dengan suara letupan, ia menelan semua pengikutnya dalam satu tegukan. Hutan karang langsung menjadi sunyi. Semua pembudidaya di sini merasa tertekan dan saling melirik. Tidak lama sebelum ini, Li Qiye membantai suku laut yang penuh. Sekarang, dia bahkan membunuh Gongsun Qianer. Hal ini tidak hanya menyinggung suku Teming tetapi juga 4 cabang Gucun. Pertunjukan yang mendominasi dan arogan. Dao Aten dan Lin dan Yan Yanglong juga tercengang. Hal ini berlaku ganda bagi petugas. Hatinya terasa dingin karena dia tidak menyangka manusia junior ini begitu kuat. Li Qiye mengabaikan yang lain dan menaiki kembali hiu lapis baja iblis agung sebelum berteriak, pergi. Dengan itu, hiu itu mengeluarkan suara gemuruh dan mendorongnya menuju parit tanpa dasar sebelum menghilang ke dalam jurang yang gelap. Apa yang ingin dia lakukan? Beberapa saat kemudian, banyak orang menjadi tenang dan mulai saling berpelukan. Pikiran Yetu dan Teng Jiwen juga kembali. Sudah terlambat ketika mereka berpikir untuk mengikutinya. Faktanya, mereka berdua tidak bisa mengejar kecepatan hiu tersebut. Yetu memandang Teng Jiwen dan bertanya, tentang apa ini?
Teng Jiwen menjawab sambil menenangkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Tindakannya bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya rencanakan. Mungkin itu ada hubungannya dengan Seak Crossing Shuttle. Kami harus menunggu sampai dia kembali untuk mengetahuinya. Teng Jiwen mengetahui tentang hiu itu dari gulungan kuno di bentengnya. Namun, dia tidak benar-benar memahami misteri yang ada. Li Qiye menyuruh hiu itu pergi ke bagian terdalam parit. Kedalamannya sungguh luar biasa besarnya. Apalagi ada yang mengatakan tidak ada dasar. Siapa yang tahu di mana markasnya berada? Hiu itu membelah ombak parit dalam waktu yang lama. Menabrak. Akhirnya, ia menabrak tebing dan dengan cepat masuk. Pada saat ini, terdengar suara cipratan, seolah-olah hiu baru saja melompat keluar dari laut dan ke langit. Ia memasuki ruang yang berbeda, ruang sepi tanpa bintang, matahari atau bulan, hanya dinginnya yang menangkap yang ada di sini. Bahkan waktu pun tidak hadir, itu adalah tanah pembuangan abadi. Di ruang yang dingin ini terdapat pesawat ulang-alik angkatan laut besar yang tampaknya mampu melintasi lautan dengan bebas. Warnanya perunggu kuno, seolah-olah terbuat dari perunggu biasa. Benda itu sudah lama berada di dalam es hingga patina tertutup dan hampir berkarat. Pesawat ulang-alik raksasa ini memiliki 2 pintu di kiri dan skema dengan banyak rune dan totem di atasnya. Kata-kata itu terlalu kuno untuk dipahami. Di luar keempat pintu, tidak ada lagi yang dapat ditemukan. Sayangnya, kapal itu tidak akan terlalu menarik perhatian jika ditempatkan di tempat lain. Namun, Li Qiye tertarik dengan pesawat ulang-alik ini, menatapnya mengamatinya dengan erat sebelum menginap. Oh, kapalku yang tak tertambat. Bagaimana dunia bisa mengetahui nilai Anda? Hanya mereka yang tidak memahami nilai Anda yang akan menyebut Anda Seak Crossing Shuttle. Orang-orang di dunia roh surga telah melihat kapal ini sebelumnya, dan bukan hanya satu kali saja. Orang-orang ini memberi nama Seak Crossing Shuttle. Namanya berarti bisa digunakan untuk melintasi parit dasar tanpa, tapi tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak. Namun, Li Qiye mengetahui nama aslinya, Untethered Vessel. Itu menyembunyikan rahasia besar yang melibatkan ras kuno dari era yang tidak diketahui. Li Qiye memberitahu hiu lapis baja itu, ayo, tarik keluar. Saya akan memanggil untuk membuka portal. Hai itu berenang sebelum pesawat ulang-alik. Armornya mulai berdenting saat hukum universal muncul pada mereka. Hukum universal ini bersatu membentuk 2 rantai besar yang melingkari kapal tak tertambat. Rumble, dia menyeret kapal itu keluar. Suara yang menggelegar dari proses yang lambat membuatnya terasa cukup berat. Namun, Li Qiye tidak terburu-buru saat dia menunggu dengan sabar. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Di masa lalu, dia telah mengetahui rahasia hiu lapis baja sebelumnya. Setiap kali pesawat ulang-alik Seak Crossing muncul di Heaven Spirit World, Li Qiye lah yang memaksa hiu tersebut untuk menyeretnya keluar. Ini bukanlah hiu biasa melainkan sejenis makhluk tersegel. Oleh karena itu, ia bersembunyi di antara ikan jarum. Tentu saja kemunculan pesawat ulang-alik itu membutuhkan hiu. Dalam pengertian ini, hiu ada untuk menarik kapal. Suara membaik. Hiu itu akhirnya menyeret kapal itu keluar dari keleluasaan es ini. Diiringi deburan ombak, kapal itu kembali memasuki palung tanpa dasar. Saat ini, ia mengambang di arus laut. Orang-orang biasa tidak akan merasakan apapun saat berdiri di sekitarnya, tapi Li Qiye bisa merasakan kekuatan helayan dari parit memasuki kapal. Dia dengan lembut menamparkan kepala hiu itu dan melepaskan hukum yang menempel di pipinya dan dengan emosional berkata, pergilah, mungkin kamu bisa menunggu hari itu dan membuka segelmu untuk mengembalikan wujud aslimu. Saya akan menunggu Anda untuk menarik kapal tak tertambat sampai ke 9 langit menuju tujuan yang Anda inginkan. Mentah. Hiu itu mengaum ke arah Li Qiye seolah-olah sangat tidak puas karena dipaksa melakukan tugas ini. Meski begitu, ia tetap tidak menyerang Li Qiye. Ia mengepakkan ekornya yang besar dan berenang ke parit terdalam, langsung menghilang dari pandangan. Kapal Untethered perlahan naik sambil terus maju dengan kecepatan lambat. Jalurnya membentang di sepanjang parit, seolah-olah sudah ditentukan sebelumnya. Li Qiye menyaksikan tanpa ikut campur karena dia tahu bahwa akting tidak ada gunanya. Ikatan mendalamnya dengan parit tanpa dasar membuatnya mustahil untuk mempengaruhi, tidak peduli seberapa kuat penyusupnya. Kecuali orang-orang tersebut cukup kuat untuk menggerakkan seluruh parit, tidak ada cara untuk mengubah lintasan. Faktanya, hal ini mustahil dilakukan.
Bahkan pemetik bintang atau penghancur matahari dan bulan tidak akan mampu memindahkan parit tersebut. Palung tanpa dasar sama sekali bukan jurang laut yang sederhana. Li Qiye tidak menunggu kapal yang lambat itu. Dia berbalik dan memaksa keluar dari parit untuk bertemu dengan Ye Tu dan Teng Jiwen. Duo ini menghela nafas lega ketika mereka melihat Li Qiye baik-baik saja. Ye Tu dengan rasa ingin tahu bertanya setelah melihat Li Qiye kembali sendirian, "Bangsawan muda, di mana hiu lapis baja iblis agung?" Li Qiye tersenyum dan berkata, ia masih harus kembali ke tempat asalnya. Keduanya sedikit bingung dan penasaran. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap hiu tersebut, dia benar-benar melepaskannya. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye. "Kamu akan mengetahuinya nanti." Li Qiye memberitahu mereka berdua, "Baiklah, kita akan kembali ke pantai dangkal sekarang. Aku berjanji pada kakek bunga matahari itu bahwa aku akan mengajarimu sesuatu. Ye Tu, kembalilah dan tanyakan pada orang tuamu kapan aku bisa melihat paus leluhur." Dengan itu, dia berjalan pergi dengan dua orang di belakangnya. Apa itu? Dalam beberapa hari berikutnya, banyak petani yang sibuk menangkap ikan. Jumlah mereka terlalu banyak, sepertinya mustahil untuk menangkap semuanya. Oleh karena itu, mereka menjadi semakin tidak berharga. Pada hari ini, bayangan besar perlahan muncul dari parit tanpa dasar. Itu adalah pesawat ulang-alik laut besar yang perlahan maju ke depan. Dalam waktu singkat, banyak orang berhenti ketika mereka menyaksikan dengan membayangkan ketika benda itu melayang. Benda apa ini? Kerumunan orang terkejut melihat pesawat ulang-alik raksasa itu. Para pembudidaya ini tidak bisa dianggap sebagai orang besar sama sekali. Kebanyakan dari mereka adalah murid biasa dari sekte besar dan kecil. Beberapa bahkan gelandangan, jadi mereka tidak tahu pesawat besar apa itu. Pesawat ulang-alik penyeberangan laut. Akhirnya, seorang mencengkeram tua yang terlihat seperti manusia tua berteriak, "Ini adalah pesawat ulang-alik Sea-Crossing yang legendaris. Itu ada di sini lagi." "Apa itu pesawat ulang-alik Sea-Crossing?" Penggarap lainnya masih tersesat setelah mendengar lelaki tua ini. Mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, apalagi mengetahui apa maksudnya. Menurut legenda, pesawat ulang-alik Sea-Crossing dapat mencapai alam terfragmentasi yang menawan. Alam terfragmentasi yang menawan. Dao Aten dan Lin dan Yan Yanglong dari silsilah besar tercengang mendengar ini. Mereka akhirnya mengetahui kapal apa yang ada di depan ini. Mereka berbalik dan pergi untuk mengirim pesan ke sekte mereka tentang kemunculan pesawat ulang-alik. Berita tentang kemunculan pesawat ulang-alik itu dengan cepat menyebar ke seluruh laut Giok hingga ke penjuru dunia roh surga. Banyak petani yang tergerak oleh informasi ini. Banyak silsilah besar yang mengirimkan muridnya ke hutan karang. Mereka punya spekulasi sendiri mengenai hal ini. Tentu saja, ada beberapa sekte yang tidak tertarik dengan masalah ini dan tidak mengirimkan murid satupun. Seorang master sekte dari garis keturunan yang tertarik dengan masalah ini mencakup, "Wow, pesawat ulang-alik Sea-Crossing telah kembali. Ia mampu mencapai alam terfragmentasi dan belum muncul selama beberapa generasi. Apa makna di balik ini? Apakah ini berarti beberapa misteri akan terpecahkan?" Dalam garis keturunan kuat yang tidak ingin berpartisipasi, seorang virtues paragon tua yang memegang teguh kepalanya dan berkata, "Jadi bagaimana dengan pesawat ulang-alik? Dan hal yang sama berlaku untuk dunia yang terfragmentasi. Ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia karena tempat itu sudah menjadi habitat belaka." Seorang ahli di bawah faksinya berbicara, "Tetapi saya mendengar ketika Kaisar Abadi Gucun masih muda, dia pergi ke sana dan memperoleh kekayaan tertinggi, sumber dari roh yang menawan." Sang teladan tertawa menanggapinya, "Itu adalah masalah-masa lalu, era kesunyian. Terlepas dari apakah Kaisar memperoleh sesuatu yang menakjubkan atau tidak, itu adalah peninggalan masa lalu. Generasi yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak zamannya dan pesawat ulang-alik telah muncul berkali-kali, namun hingga saat ini, belum ada yang pernah mendengar ada orang lain yang mendapatkan sesuatu dari sana. Itu adalah tanah yang ditinggalkan, tidak ada apa-apa di sana. Meskipun ada beberapa orang besar yang percaya bahwa tidak ada apapun di alam terfragmentasi yang menawan, ahli lain masih bergerak untuk menjelajahinya. Faktanya, garis keturunan kerajaan memperlakukan masalah ini dengan sangat penting, terutama yang berasal dari ras roh tampan. Mereka mengirim ahli ke sana dengan cara yang sangat sederhana. Kebanyakan dari mereka menyembunyikan.
identitas mereka ketika mencoba menemukan metode masuk. Roh-roh menawan sangat tertarik pada hal ini karena salah satu orang bijak mereka memperkirakan bahwa alam ini memiliki ikatan yang tak terhitung banyaknya dengan ras mereka. Bahkan ada yang menyatakan bahwa itu ada secara umum dengan asal-usul mereka. Pesawat ulang-alik itu menandakan jalan dunia yang terfragmentasi menuju. Generasi bijak roh menawan telah meneliti tempat ini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa itu adalah gurun terbengkalai dari medan perang kuno yang ditinggalkan. Terlepas dari kepercayaan ini, semakin banyak orang yang mengawasi pesawat ulang-alik yang perlahan-lahan naik dari parit sambil bergerak maju. Ada beberapa perubahan pada pesawat ulang-alik setelah kemunculannya. Salah satu dari 4 portal yang terukir di lambungnya perlahan menyala. Rupanya pesawat ulang-alik itu menyerap kekuatan parit untuk membuka portal khusus ini. Namun, proses ini berjalan sangat lambat. Tanda di pintu terus bersinar seolah membuka ikatannya. Seorang rekan dari generasi sebelumnya melihat situasi pesawat ulang-alik saat ini dan berkomentar, portalnya akan segera terbuka. Saat seluruh pintu menyala, portal akan dapat digunakan dan alam yang terfragmentasi akan berada tepat di luarnya. Beberapa hari berlalu, pintu ini akhirnya menyala sepenuhnya. Semua rune dan totem terus-menerus terbentuk untuk membentuk portal yang terang. Portal Dao telah terbentuk, kita bisa pergi ke alam terfragmentasi yang menawan sekarang. Para penggarap yang telah memperhatikan sedikit terkejut dengan kemunculan portal tersebut, tetapi mereka dengan cepat menjadi tenang. Mari kita pergi. Seorang virtuos paragon tua secara pribadi memimpin dan menghilang ke dalam portal. Murid sektenya segera masuk juga. Kami akan pergi juga, kami akan menjadi kaisar abadi kedua Gucun setelah kami mendapatkan kekayaan luar biasa di dalamnya. Banyak pembudidaya dengan cepat menghilang ke dalam portal juga. Faktanya, sebagian besar dari mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Legenda kaisar abadi muda Gucunlah yang menarik mereka ke sini. Mereka mengabaikan segalanya dan berhati-hati saat mereka memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Setelah banyak orang dipindahkan ke dunia yang terfragmentasi, Li Qiye dan kedua anak laki-laki itu akhirnya tiba. Pesawat ulang-alik saat crossing tetap seperti yang dikatakan dalam legenda. Duo ini terguncang melihat pesawat ulang-alik dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tiba-tiba mempunyai pemikiran ini pada saat yang sama, kemunculan pesawat ulang-alik itu pasti ada izin dengan Li Qiye dan hiu lapis baja. Namun untuk detailnya, mereka tidak berani bertanya pada Li Qiye yang diam. Setelah melihat portal yang terbentuk, Yetu bertanya, apakah pintu ini akan mengarah ke alam mitos yang terfragmentasi? Ya, Li Qiye mengangguk, ini adalah satu-satunya jalan. Tampaknya, orang tidak akan pernah bisa mencapai ranah itu. Teng Jiwen memandang Yetu dan berkata, saya juga mendengar bahwa alam yang terfragmentasi banyak rumput dengan roh yang menawan. Sebagai seorang pengkhianat, dia tidak terlalu peduli dengan dunia ini. Hanya surga yang tahu. Yetu terkekeh sambil menjawab, itu hanya legenda, terutama legenda tentang Kaisar Abadi Gucun dan kekayaannya yang besar. Siapa yang tahu apakah itu nyata atau tidak? Di luar Kaisar, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar seseorang memperoleh sesuatu dari sana selama jutaan tahun sekarang. Jika nenek-nenekmu mendengar ini, mereka mungkin akan menghajarmu. Li Qiye menatapnya dan berkata, saya tidak tahu apakah orang lain memperoleh harta karun atau tidak, tetapi leluhur Anda, Kaisar Abadi Wu Gou, memperoleh harta karun yang sangat menantang surga dari sana. Benar-benar, kamu tuh tercengang. Dia mempertimbangkan beberapa rumor di sektenya dan mulai tergagap, ini sulit dipercaya. Mungkinkah barang kita sebenarnya berasal dari alam terfragmentasi yang menawan? Benar, Li Qiye melihat ke arah saat crossing shuttle, bukan, Untethered Vessel, dan berkata, patriarkmu secara pribadi mengunjungi dunia yang terfragmentasi setelah menjadi seorang kaisar dan memperoleh sebuah benda yang luar biasa. Hanya saja generasi mendatang tidak mengetahui rahasia hal ini. Di sisi lain, apa yang dicapai Kaisar Abadi Gucun di masa mudanya telah diceritakan sejak lama. Apa yang diperoleh Kaisar Abadi Wu Gou dari sana? Teng Jiwen menjadi penasaran. Yetu menjawab dengan ragu-ragu, aku tidak begitu paham, tapi aku mendengar nenek moyang berkata bahwa, mungkin itu adalah mata air ketidaksempurnaan kekosongan. Oleh karena itu, dia memandang Li Qiye untuk mencari jawaban.
Li Qiye hanya tersenyum dan menatap pesawat ulang-alik itu. Pesawat ulang-alik Seacrossing memiliki 4 pintu. Teng Jiwen mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Li Qiye tidak bermaksud menjawab dan bertanya, saat ini, hanya satu portal yang telah terbentuk. Akankah 3 pintu lainnya berubah menjadi portal juga? Itu tidak penting lagi. Li Qiye berjanji dan menjawab, setiap portal setara dengan sebuah dunia, hanya itu yang perlu kamu ketahui. Apakah mereka akan buka? Teng Jiwen sedikit terkejut, menurut catatan kami, pesawat ulang-alik hanya mengarah ke alam yang terfragmentasi. Li Qiye menjawab, ada terlalu banyak hal yang tidak dilakukan orang di dunia ini. Yetu melirik pesawat ulang-alik itu dan bertanya, kemana tujuannya? Mereka belum pernah dibuka. Li Qiye perlahan berbicara, adapun tujuan mereka, siapa yang tahu? Dunia mengetahuinya akan begitu terbuka. Tentu saja, hari itu mungkin tidak akan pernah tiba. Li Qiye tahu betul bahwa tidak mudah untuk membuka 3 pintu pesawat ulang-alik lainnya. Apalagi jika waktunya sudah matang, mereka akan buka dengan sendirinya. Namun, semuanya akan berubah ketika hari itu tiba. Li Qiye berbicara, ayo, mari kita masuk. Setelah menemukan apa yang saya butuhkan, saya masih harus melihat paus leluhur Anda. Setelah mendengar ini, keduanya cukup terharu karena jeda dari sekolah 3 ketidaksempurnaan kekosongan itu terlalu misterius dan penuh dengan legenda. Namun hanya sedikit yang melihatnya. Paling tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Mereka berdua mengikuti ke portal. Sebuah dunia terurai di hadapan mereka. Itu adalah dunia yang terfragmentasi dan penuh dengan pertanyaan. Di sini, gunung-gunung hancur atau terkoyak. Bumi terbelah oleh bekas luka yang mengejutkan di mana-mana. Bahkan lautan di sini telah mendidih menjadi gurun. Di atas langit, puncak-puncak raksasa telah dirobohkan oleh hukum universal. Bintang-bintang besar dari atas jatuh ke tanah. Dari adegan-adegan ini, bisa dibayangkan kejadian mengerikan yang terjadi di sini. Bisa jadi itu adalah bencana alam atau perang yang menghancurkan surga. Di dunia yang hancur ini, Teng Jiwen dan Yetu memiliki perasaan yang berbeda. Mereka tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, namun mereka merasa diliputi oleh emosi yang tak terlukiskan. Sulit untuk menentukan apakah ini adalah emosi bahagia atau sedih di tengah kebingungan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Yetu, sentimen ini terus melekat dalam dirinya. Itu mempengaruhi instingmu. Li Qiye menjelaskan saat keduanya masih ragu. Dia kemudian melihat ke arah Yetu dan berkata, kamu adalah roh yang menawan, jadi ini bahkan lebih intens untukmu. Kamu harus bertanya, apakah tempat ini benar-benar sesuai dengan ras kita? Meskipun ini adalah kunjungan pertamanya ke sini, dia pernah mendengar seniornya membicarakan hal itu sebelumnya. Orang bijak mereka telah membuat ramalan. Oleh karena itu, para ahli dari ras mereka telah memasuki tempat ini berkali-kali sepanjang sejarah. Bahkan 3 sekolah Void Imperfect mereka telah menjelajahi tempat ini, tetapi semuanya tidak menghasilkan hasil. Li Qiye mempertahankan senyuman misteriusnya alih-alih memberikan jawaban. Dia melihat pemandangan kota dan berkata, ayo pergi, ada tempat yang harus kita capai. Dengan itu, dia mengambil langkah maju yang pertama. Kedua anak laki-laki itu dengan cepat mengejar. Kelompok itu memakan waktu mereka. Sepanjang perjalanan mereka, banyak orang dari seluruh dunia terlihat memasuki dunia nyata. Mayoritas penggarap di sini sangat ingin menemukan harta karun atau kekayaan di antara pendingin. Oleh karena itu, orang-orang menggali jauh ke dalam tanah atau menggunakan niat ilahi mereka untuk menyapu gunung dan sungai. Beberapa pendakian ke tempat yang lebih tinggi sementara yang lain menembus bumi untuk mencari. Karena legenda Kaisar Abadi Guchun, mengetahui bahwa perjalanan ini tidak akan menghasilkan apa-apa tidak menyurutkan antusiasme dan minat orang-orang. Semua orang bermimpi menjadi Kaisar Abadi kedua Guchun. Para penggarap menggali gunung satu demi satu dan membajak tanah tanpa hasil. Mereka tidak menemukan apapun, apalagi rejeki yang besar. Salah satu dari mereka mengeluh, alam terfragmentasi yang menawan benar-benar gurun, tidak ada apapun di sini. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan kekayaan besar? Itu tidak akan menjadi kekayaan jika mudah ditemukan. Temannya tersenyum dan menghiburnya, tahukah Anda? Sejak awal, berapa banyak orang seperti Kaisar Abadi Guchun? Dia satu-satunya, Kaisar pertama dari 9 dunia. Kaisar Abadi yang pertama. Jika kekayaannya datang begitu mudah,
dia tidak akan menjadi kaisar pertama. Setelah mendengar temannya, sang semangat kembali bersemangat dan terus mencari rejeki dan harta karun. Legenda adalah kekuatan penggerak yang besar bagi para petualang ini. Mereka terus melihat berulang kali tanpa menyerah. Dalam benak mereka ada gambaran kaisar pertama dari 9 dunia, kebanggaan para roh menawan, kaisar abadi Guchun. Setelah melihat pencarian yang sia-sia dari para penggarap lainnya, Ye Tu bertanya pada Li Qiye, apakah ini tanah yang ditinggalkan? Apakah dulunya menyembunyikan rahasia besar? Meskipun Li Qiye telah menyebutkan keberhasilan nenek moyangnya dalam menemukan harta karun tertinggi di tempat ini, generasi selanjutnya belum pernah mendengar ada orang lain yang menemukan sesuatu, bahkan sebagian besi tua pun tidak. Siapa bilang dunia rahasia harus memiliki harta dan kekayaan? Li Qiye menatap pemuda itu dan sambil tersenyum menjawab, bolehkah nenek moyang menguburkan harta atau meninggalkan kekayaan di tempat ini agar generasi mendatang dapat ditemukan? Tapi, Kaisar Abadi Guchun benar-benar menerima banyak uang di tempat ini. Kamu sedikit ragu sebelum menjawab. Li Qiye tertawa menanggapinya, karena dia adalah Kaisar Abadi Guchun. Seperti yang diulangi oleh orang-orang ini, berapa banyak yang mirip dengannya sejak awal waktu. Bukan seorang pun, karena hanya satu yang bisa menjadi kaisar pertama. Oleh karena itu, dia menunjuk kepala ini dan melanjutkan, di tempat ini, barang, harta, dan bahkan kekayaan, tidak ada yang penting. Bagian krusialnya ada di sini. Jika Anda bisa memahaminya, Anda akan mendapat panen, jika tidak bisa, maka tidak ada yang patut diingat di tempat ini. Ini akan menjadi gurun seperti yang orang katakan. Ye Tu menyela, bangsawan muda, nenek moyang kita juga menemukan sesuatu di sini. Mengapa Kaisar Abadi Wugou bisa menemukan sesuatu tetapi yang lain tidak bisa? Li Qiye tersenyum, tempat ini berbeda dari lokasi lainnya, termasuk 12 kuburan. Pekuburan adalah tempat dengan harta karun yang terpendam, tapi akan menjadi kesalahan besar jika menggunakan logika itu di sini. Teng Jiwen bertanya, apa bedanya tempat ini dengan yang lain? Li Qiye berpikir sejenak dengan sedih sebelum menjawab dengan datar, di zaman yang jauh, ia mendukung seluruh ras. Dan bukan hanya daratan ini, pesawat ulang-alik yang Anda berdua sebut sebagai Crossing Shuttle juga disertakan. Itu menandakan harapan yang tak ada habisnya. Harapan yang tak ada habisnya. Teng Jiwen mengerang. Kalimat santai dari Li Qiye ini meninggalkannya dengan sisa rasa yang abadi. Jika kamu bisa memahami ini, maka kamu akan menjadi kaisar abadi kedua Guchun. Li Qiye memandang Teng Jiwen yang mencoba memahami hal ini. Teng Jiwen terbatuk dan berkata, Tuan, Anda mempermainkan saya. Saya seorang pengkhianat, jadi saya tidak bisa menjadi kaisar abadi. Li Qiye tertawa dan menjawab, kamu benar, tapi memahami arti tempat ini akan memberikan manfaat seumur hidup bahkan jika kamu adalah seorang pengkhianat. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, Tuan, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Seperti yang dikatakan semua orang sebelumnya, Kaisar Abadi Guchun adalah unik. Sedangkan bagiku meskipun bakatku tidak buruk, aku hanyalah seekor serangga dibandingkan dengan para kaisar. Saya tahu betul nilai diri saya. Teng Jiwen mengatakan yang sebenarnya. Sebagai penerus benteng Heavenfin, bakatnya tidak buruk sama sekali. Dia juga tidak meremehkan dirinya sendiri, hanya saja dia tahu bahwa dia jauh dari sebanding dengan para kaisar. Rombongan berjalan cukup lama sebelum sampai di air terjun. Airnya mengalir turun dari tebing yang begitu tinggi hingga seolah-olah jatuh dari langit. Arusnya mengalir di sepanjang dataran, namun alirannya terbagi menjadi beberapa anak sungai kecil bahkan di sana. Li Qiye memilih sebuah sungai kecil dan mengarungi air bersama kedua pemuda itu. Detik berikutnya, mereka tenggelam ke dasar. Saat ini, dia mengeluarkan seekor kerang laut, yang dia tangkap di parit tanpa dasar. Dia melemparkannya ke sungai dan berkata, pergilah, kamu bisa menemukan jalan pulang sendiri. Setelah itu, dia berbalik ke arah keduanya dan memperingatkan, ikuti jejakku dengan cermat, jangan membuat kesalahan sedikit pun. Ekspresi seriusnya membuat anak-anak bergidik, mereka tidak berani gegabah dan segera mengangguk. Kerang itu mulai bergerak sambil bergoyang-goyang di dasar sungai. Mutiara di dalamnya memancarkan cahaya keemasan seolah-olah membimbing jalan. Itu meninggalkan jejak cahaya redup. Li Qiye mengikutinya selangkah demi selangkah dengan sangat teliti.
Dia tahu bahwa satu kesalahan saja akan merusak seluruh usahanya dan dia harus memulai dari awal lagi. Duo di belakang Li Qiye bahkan lebih berhati-hati. Mereka dengan gugup mengikuti tepat di belakang Li Qiye dan menginjak jejak kakinya tanpa berani gegabah. Awalnya mereka merasa tidak ada yang istimewa di sini. Arus sungai terus mengalir disertai ikan-ikan dan udang yang berenang-renang. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sekitar mereka hanyalah fata morgana. Tiba-tiba ini menjadi jalur kuno, bukan lagi jalur sungai yang sederhana. Jalan ini menuju ke langit. Mereka berjalan ke atas seolah-olah ini adalah proses untuk naik ke tingkat dewa. Namun, mereka melihat beberapa pemandangan yang mengerikan. Di ruang ini, mereka melihat kapal perang yang sangat besar. Mereka melayang di angkasa seperti bintang dan masing-masing dapat membawa benua yang terbentang jutaan dan jutaan mil. Kapal perang tersebut telah hancur. Beberapa terbelah menjadi dua sementara yang lain memiliki lubang besar yang menembusnya. Yang lainnya memiliki celah yang tidak rata sementara lebih banyak lagi, yang hancur hingga hampir tidak dapat dikenali. Di tengah kebingungan mereka melihat pecahan yang tak terhitung jumlahnya melayang di angkasa. Pecahan itu adalah pecahan pedang yang retak, pedang patah, dan kapak yang terfragmentasi. Selanjutnya, mereka melihat kerangka. Beberapa kerangkanya sangat besar, seolah-olah mereka adalah monster besar yang masih memiliki cahaya keemasan. Duo ini tersentak setelah melihat semua kacamata ini. Mereka tidak bisa membedakan kenyataan dari ilusi atau bahkan apakah mereka benar-benar berada di tempat asing ini atau tidak. Stabilkan pikiranmu atau kamu tidak akan pernah bisa kembali. Tiba-tiba, suara Li Qiye terngiang di benak mereka seperti panggilan untuk membangunkan. Kejernihan mereka kembali saat mereka sadar. Mereka menemukan bahwa mereka masih berada di bawah sungai. Arusnya masih mengalir dengan tenang bersama makhluk-makhluk kecil yang berenang-renang seolah tidak ada yang berubah. Yang ketiga diketahui melanjutkan jalur ini untuk jangka waktu yang tidak. Akhirnya, Li Qiye memimpin mereka keluar dari sungai. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengagetkan mereka. Mereka mendapati diri mereka berada di dataran datar, tapi seperti sebelumnya, mereka tidak dapat memastikan apakah tempat ini nyata atau tidak. Untungnya, mereka tidak melangkah terlalu jauh sebelum berjalan ke tumpukan puing. Kerikil yang tak terhitung banyaknya berserakan di tanah, tetapi setelah diamati dengan cermat, ternyata itu adalah pecahan patung batu. Puing-puingnya cukup besar. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dataran, keduanya melihat beberapa patung yang rusak. Mereka telah hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi, tidak ada cara untuk mengetahui seperti apa rupa mereka dulu. Kedua kesulitan membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di sini di masa lalu. Akhirnya, mereka mencapai bagian dalam biara tersebut dan menemukan patung utuh. Tingginya cukup tinggi, tingginya lebih dari 10 meter. Ia telah berdiri kokoh di era yang tak terhitung jumlahnya, namun era ini meninggalkan jejaknya di sana. Setelah dipol selama bertahun-tahun, warnanya menjadi agak abu-abu. Konturnya yang ramping dan pakaiannya yang anggun menandakan bahwa ini adalah patung seorang wanita. Namun, fitur wajah patung itu menjadi buram karena dipol selama bertahun-tahun, tidak ada cara untuk melihat fitur wajahnya. Patung seperti itu menyerupai sesuatu yang diukir dari salju, perlahan mencair seiring berjalannya waktu. Garis dan kontur patung yang tidak jelas menyebabkan wajah wanita tersebut masih menjadi misteri. Duo itu memandang dengan hati-hati. Mereka tidak tahu apakah patung itu awalnya seperti ini atau sudah terjadi karena waktu, atau ada hal lain yang terjadi padanya. Li Qiye berdiri di depan patung itu tanpa berbicara. Dia menatapnya dengan bingung, tidak berkedip dalam waktu yang lama. Dua orang lainnya tidak dapat memahami apa yang menarik dari patung itu atau mengapa Li Qiye begitu terpesona olehnya. Meski begitu, mereka tidak berani mengganggunya. Setelah sekian lama, Li Qiye berbalik dan bertanya, apakah kalian berdua baik-baik saja? Keduanya terkejut dan tertawa terbahak-bahak dalam pikiran mereka. Seharusnya merekalah yang menanyakan hal ini pada Li Qiye. Li Qiye lah yang berdiri di sana sedang memajang patung itu dengan bingung, bukan mereka. Yetu menenangkan dan menjawab, saya baik-baik saja. Li Qiye tersenyum kecil sambil melihat keduanya tanpa berkata apa-apa. Teng Jiwen bertanya, Tuan, tadi, apakah itu asli atau palsu? Apa yang Anda maksud? Li Qiye menjelaskan. Teng Jiwen mendapati bahwa tanggapan Li Qiye cukup aneh,
seolah-olah mereka mempunyai sudut pandang yang tidak sesuai. Hal-hal yang kita lihat di sungai tadi. Dia menjelaskan meskipun ada sedikit kesulitan. Li Qiye memandangnya dan menjawab, apakah gambar itu asli atau palsu tergantung pada hati Dao Anda. Yang nyata itu palsu dan yang palsu itu nyata, yang palsu juga benar dan yang benar juga salah. Setelah mendengar ini, kedua pemuda itu tersesat dalam kabut dan menggaruk-garuk kepala seperti biksu yang kebingungan. Li Qiye tidak memedulikan keduanya dan mengeluarkan mangkuk batu giok. Dia berbisik padanya dan melakukan ritual yang rumit dan aneh. Itu diketahui ritual yang sangat kuno dengan tujuan yang tidak bahkan oleh Teng Jiwen. Dia berbisik sebentar dan upacara berakhir dengan dia mengangkat mangkuk batu giok ke atas kepalanya. Saat ini, terdengar suara gemericik udara. Dua aliran air yang sangat kecil jatuh dari atas ke dalam mangkuknya. Yetu merangkumnya, patung itu menangis. Mereka berdua mendongak dan melihat air mata keluar dari patung itu. Mereka sangat terkejut dan berdiri di sana dengan gemetar. Mereka tiba-tiba melihat ilusi patung itu hidup. Pada titik ini, itu bukanlah sesuatu yang terbuat dari batu atau marmer, itu adalah makhluk hidup yang tersegel di lokasi ini. Pada titik ini, mereka tidak dapat lagi mengetahui gambaran patung di hadapan mereka. Setelah mangkuk Li Qiye terisi, air matanya berhenti dan Li Qiye dengan hati-hati menyimpannya. Yetu dengan penasaran bertanya, bangsawan muda, apa itu? Li Qiye memandangi patung itu dan berkata, air mata fana, air mata belas kasih dan belas kasihan terhadap rakyat jelata. Itu bisa merangsang keinginan seseorang untuk hidup. Li Qiye datang untuk mengambil air mata ini untuk mengisi kembali kehidupan pohon merak. Dia menatap patung itu dan berkata, ayo pergi. Kita sudah memperoleh apa yang kita butuhkan, tidak ada yang memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita peroleh. Dengan itu, dia berbalik dan pergi dengan keduanya mengikuti di belakangnya. Mereka keluar dari tumpukan puing. Sayang sekali, Li Qiye berbicara sebagai pemimpin, saya pikir kalian berdua akan dapat melihat sesuatu setelah datang ke sini atau setidaknya mendapatkan sedikit kekayaan. Kelihatannya ini tidak dimaksudkan. Keberuntungan, keduanya mengejutkan. Mereka mengira dia hanya datang untuk air mata fana. Ya, semacam kemungkinan. Li Qiye menjelaskan, jika kalian berdua ditakdirkan, maka kalian pasti bisa melihat sesuatu, terutama tentang patung-patung ini. Sayangnya, tidak ada penglihatan seperti itu. Ini berarti bahwa hal itu tidak terbakar. Mata mereka saling melirik. Pada saat ini, mereka menyadari mengapa Li Qiye berpose begitu muskil tadi. Setelah menyadari hal ini, keduanya dengan cepat berbalik. Namun, diinginkannya sudah tidak ada lagi dan bahkan dataran datar pun hilang. Yang ada hanyalah sebuah harapan yang sangat luas. Perkembangan mendadak ini membuat keduanya ketakutan. Dari awal sampai akhir, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berdiri di kehampaan. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri saat ini. Jangan lihat, seseorang tidak bisa memaksakan peluang yang terlewatkan. Li Qiye berkata datar sambil berjalan di depan. Keduanya merasa menyesal setelah mendengar ini. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah melepaskan kesempatan yang ada di dekat mereka. Yetu mau tidak mau bertanya, apakah ada keberuntungan dan peluang lain di sini? Setiap orang berbeda-beda, jadi apa yang mereka temui juga berbeda, tidak ada cara untuk memaksakan masalah ini. Ketidakmampuan Anda untuk melihat keberuntungan berarti Anda belum mencapai tingkat yang diperlukan. Dia menoleh ke arah Yetu, namun, di tempat ini, ada lebih banyak peluang untuk roh menawan. Setelah mendengar ini, Yetu tiba-tiba menghubungkan titik-titik itu dan berseru, bangsawan muda, apakah maksudmu Kaisar Abadi Muda Gucun juga datang ke tempat ini? Li Qiye hanya tersenyum tanpa menjawab. Keduanya meratap. Bagaimanapun, mereka telah melewatkan kesempatan sekali seumur hidup. Li Qiye berbicara, tidak perlu merasa buruk, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Tidak semua orang bisa menjadi Kaisar Abadi Gucun, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Keduanya hanya bisa menghela nafas. Li Qiye telah menunjukkan kebaikan yang besar dengan membawa mereka berdua ke sini. Kurangnya kemampuan mereka sendirilah yang membuat mereka melewatkan kesempatan ini. Jiwen, aku sudah mengajarimu semampuku, jadi aku sudah berbuat cukup banyak untuk bentengmu dan si tua Sunflower itu. Li Qiye melanjutkan, tetapi untuk Yetu,
karena kamu telah membantuku dan meluangkan waktu untuk datang ke sini, aku akan membantumu mendapatkan sesuatu. Setelah mendengar ini, Ye Tu buru-buru menjawab, membantu bangsawan muda adalah hal yang harus saya lakukan. Jika aku berani mengabaikan tugasku, kepala sekolah akan mematahkan tulangku. Beraninya aku meminta sesuatu darimu. Li Qiye dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata, setiap sebab mempunyai akibat, saya tidak akan membiarkan orang yang membantu saya melakukannya dengan sia-sia. Akan sangat bodoh jika tidak mengambil harta yang tersedia, saya hanya memberikan bunga pinjaman kepada Buddha, itu saja. Ye Tu tidak menanggapi hal ini dan hanya menggaruk kepalanya. Teng Jiwen, sebaliknya, tidak berkata apa-apa. Dia tidak berpikir bahwa Li Qiye bersikap tidak adil. Apa yang diwariskan Li Qiye kepadanya sudah lebih dari cukup untuk seumur hidup. Pesawat ulang-alik Xa Crossing melakukan perjalanan sepanjang parit tanpa dasar. Perlahan-lahan ia melayang ke permukaan tetapi kemudian turun lagi, seolah-olah ia kembali ke parit dengan sangat lambat. Tampaknya ada kekuatan di bawah sana yang terhubung ke pesawat ulang-alik, tidak membiarkan meninggalkan laut atau menyimpang dari rutenya. Dalam beberapa hari terakhir, banyak ahli dari negara-negara besar datang ke sini. Setelah memasuki alam terfragmentasi, mereka jarang muncul lagi. Hal ini terutama berlaku pada keturunan ras roh menawan, seperti ketidaksempurnaan 3 sekolah kekosongan. Mereka berada di sini bukan untuk mencari harta karun atau kekayaan legenda yang tidak berwujud dan sulit dipahami, tujuan mereka adalah mengungkap misteri tersebut. Oleh karena itu, para ahli ini tidak menonjolkan diri dan tidak ingin orang lain mengetahui tentang mereka. Tentu saja, ada juga yang menyombongkan diri seperti putra mahkota yang penuh kekuatan. Sejak dia tiba di dunia yang rusak, dia dengan arogan mengumumkan, manusia bernama Li Qiye, tunjukkan dirimu. Berani menentang suku Teming, pangeran ini akan memakanmu hidup-hidup. Banyak orang menjauh dari putra mahkota. Mereka merasa merinding setelah mendengar keinginannya untuk memakan Li Qiye mentah-mentah. Semua orang tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, suku Teming telah mengeluarkan ancaman. Putra mahkota tidak membawa pasukan seperti yang lain, hanya 10 orang tua. Semuanya ahli dengan wujud manusia yang memancarkan aura menakutkan. Adapun sang pangeran, energi darahnya bahkan lebih kuat dan kuat. Bagi suku Teming, dalam kondisi biasa, seseorang akan mampu berubah wujud menjadi manusia sepenuhnya setelah mencapai alam penguasa surgawi. Seseorang berbisik setelah mendengar pernyataan sang pangeran, ini mungkin akan berakhir bagi Li Qiye. Putra mahkota yang penuh datang ke sini secara langsung, ini menunjukkan bahwa klan sangat serius dalam hal ini. Siapakah yang bersedia menyelamatkannya, seorang manusia, dan menyakiti seluruh suku Teming? Putra mahkota sangat berbeda dari Teming Markis. Meskipun Markis adalah bangsawan suku tersebut, posisi putra mahkota jauh lebih tinggi. Dia adalah anak sulung dari Teming. Tribe Master, di dunia roh surga, ada jutaan ikan besar yang membentuk sejuta kerajaan. Tentu saja, jumlah kerajaan ini terlalu dilebih-lebihkan, tapi setidaknya ada beberapa ribu. Pemimpin suku memiliki posisi penting dalam suku tersebut. Dia bahkan bisa menguasai miliaran ikan dan ribuan kerajaan di dunia ini. Dengan demikian, seseorang dapat mengisyaratkan status agung putra mahkota. Hari ini, ketika dia secara pribadi mengambil tindakan untuk membalas dendam, itu benar-benar menunjukkan sikap ras mereka terhadap masalah ini. Apalagi sang pangeran sendiri bukanlah orang yang tidak berguna. Rumor mengatakan bahwa dia sudah menjadi paragon berbudi luhur. Dia cukup terkenal di dunia ini. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin lebih lemah daripada para jenius tertinggi seperti Raja Dewa yang mendalam atau Pangeran Surgawi Perisai Laut, namun reputasinya masih sangat besar. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa manusia junior bernama Li Qiye ini pasti sudah mati setelah mendengar keinginan sang pangeran. Terlebih lagi, itu akan menjadi kematian yang sangat buruk. Ada banyak orang di lokasi tertentu di dunia yang rusak. Beberapa tinggal lama sekali, tidak mau pergi. Di antara mereka ada banyak ahli. Faktanya, tidak ada yang luar biasa dari tempat ini. Ada lubang kecil dengan sumur tua yang terbengkalai di dalamnya, tidak ada yang layak untuk dilihat sekilas selain sumur ini. Meski begitu, tempat seperti ini membuat banyak orang enggan meninggalkannya. Beberapa ahli terkenal juga ada di sini, seperti Yan Yanglong dan Dao Aten dan Lin.
Di luar keduanya, beberapa orang lanjut usia juga tinggal di sini. Namun, karakter pada level ini menyembunyikan wujud aslinya. Setelah sampai, mereka tidak bergerak sedikit pun dari tempat ini. Meski sengaja menutupi identitasnya, beberapa orang masih berasumsi bahwa para ahli ini adalah makhluk halus yang menawan. Beberapa kemungkinan besar berasal dari garis keturunan seperti sekolah tiga ketidaksempurnaan kekosongan. Hanya garis keturunan seperti itu yang memperhatikan tempat ini. Lokasi ini semakin menarik perhatian karena hal ini. Meskipun banyak orang yang tertarik dengan tempat ini, tidak ada yang berani mengambil gegabu atau lancang karena orang-orang besar yang menyamar. Ada desas-desus bahwa ini adalah sumur dewa yang ditinggalkan dengan air suci. Namun entah kenapa, sumur tersebut mengering dan airnya hilang. Meskipun demikian, setiap kali pesawat ulang-alik muncul, tokoh-tokoh besar dari ras roh tampan akan datang ke sini untuk menyelidiki hal ini dengan baik. Mereka ingin menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk mencari tahu rahasia dunia ini. Beberapa orang mengatakan bahwa sekolah tiga ketidaksempurnaan kekosongan memberikan perhatian paling besar pada sumur ini. Pakar mereka secara pribadi akan datang ke sini setiap kali untuk menjelajahinya. Oleh karena itu, masyarakat berspekulasi bahwa para lelaki tua yang identitasnya tersebut berasal dari tiga sekolah tersebut. Di antara generasi muda, Yan Yanglong dan petugas Daois Lin, yang cukup terkenal, tinggal untuk melihat apakah ada air suci yang mulai mengalir. Bagi mereka yang berasal dari keturunan besar, mereka memiliki akses terhadap catatan yang ditinggalkan di sekte mereka. Mereka menyatakan bahwa sumur ini adalah salah satu lokasi paling menonjol di dunia yang terfragmentasi. Hal ini menjadi keuntungan ganda bagi petugas Dao karena keyakinan bahwa air di sini memiliki efek yang besar pada mereka yang mengembangkan fisik ketidaksempurnaan kekosongan. Kedua pemuda itu mendekat dan memperhatikan Denga baik-baik. Namun, tidak ada hasil. Sumurnya kering dan tidak ada air, seperti yang dikatakan dalam legenda. Meski demikian, baik tua maupun muda tetap bertahan. Kedua pemuda itu berharap tokoh-tokoh hebat ini bisa menemukan sesuatu. Mungkin dengan berlama-lama, mereka bisa mendapatkan beberapa manfaat setelahnya. Orang galak yang memakan urat naga itu ada di sini. Saat ini, seseorang berteriak, menampilkan pertunjukan besar. Banyak orang menoleh dan melihat Li Qiye perlahan berjalan mendekat dengan dua pemuda di belakangnya. Kedatangannya menarik perhatian Yan Yanglong dan Dao Attendan Lin. Beberapa tokoh besar yang menutupi penampilan mereka juga menoleh. Banyak orang memberi jalan untuknya. Ini bukan karena mereka takut pada Li Qiye, namun karena putra mahkota yang penuh telah menyatakan keinginannya untuk memakan Li Qiye hidup-hidup. Banyak orang mengira sebagai wabah, tidak ada yang mau mengetahui kesialannya. Sungguh gila memakan urat naga di depan umum. Meski mengetahui nasib akhirnya dicabik-cabik oleh suku Teming dan menjadi makanan sang pangeran, beberapa orang diam-diam masih mengaguminya. Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani menyantap tendon secara terang-terangan? Berapa banyak orang yang berani memprovokasi suku Teming seperti ini? Gayanya yang mendominasi dan arogan memang patut dikagumi. Mata Dao Attendan Lin bersinar dengan kilatan dingin setelah melihat Li Qiye. Dia sudah lama ingin membunuh Li Qiye, tapi setelah melihat bagaimana Li Qiye membunuh Gongsun Qianer, dia merasa sedikit ragu. Tanpa mengetahui kekuatan sebenarnya dari Li Qiye, dia tidak akan sembarangan bergerak melawannya. Namun demikian, dia diam-diam memanggil seorang murid dan memerintahkannya untuk memberitahu putra mahkota yang penuh. Selama sang pangeran datang, anak ini pasti akan mati. Li Qiye melihat sekelilingnya dengan malas. Matanya melirik sosok besar yang menyembunyikan wujud aslinya dan tersenyum, kalian semua di sini untuk melihat apakah ada mata air kekosongan yang tidak sempurna. Jangan terlalu serakah pada hal-hal tertentu. Orang-orang besar ini tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi dan melompat ke dalam sumur dewa untuk melihat lebih jelas. Itu hanya sebuah lubang. Jika seseorang benar-benar ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa di sumur umum ini, maka itu adalah cetakan kecil di salah satu dinding yang menyerupai mulut elang, tidak ada hal lain yang penting. Faktanya, banyak orang telah datang ke hadapan Li Qiye untuk melihat lebih jelas. Mereka menggunakan niat ilahi mereka untuk menyapu tempat ini berulang kali, tetapi tidak ada yang ditemukan.
Yan Yanglong yang berdiri di atas sumur dewa mencibir dan berkata, orang bijak dengan roh menawan yang tak terhitung banyaknya telah mencongkelnya dengan cermin dewa untuk menemukan apapun. Mencoba melihat misteri dengan mata telanjang hanyalah angan-angan belaka. Dia tidak punya keluhan atau pertengkaran dengan Li Qiye. Seseorang dari sekolah ekstrim yang seperti dia tidak perlu mengganggu anak manusia, hanya saja dia tidak suka melihat sikap arogan dan angkuh Li Qiye. Di matanya, bahkan bertanya-tanya, raja yang ekstrim, tidak bermaksud sombong seperti ini. Apa alasan anak manusia ini bertindak seperti ini? Setelah melakukan putarannya di dalam sumur, Li Qiye menoleh dan dengan dingin menatap ke arah Yan Yanglong sebelum tersenyum dan berkata, jangan gunakan orang bijak dari ras roh tampan untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Jujur saja dan katakan bahwa Anda tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah menggunakan cermin ilahi. Orang-orang itu bodoh sampai batas tertentu, semua orang mengetahui hal ini sehingga tidak ada yang akan membatasi Anda secara spesifik. Diejek di depan umum seperti ini membuat Yan Yanglong merasa terhina. Majikannya bisa menghalangi seluruh laut giok dan dia sendiri kurang lebih terkenal. Bodoh yang naif, nadanya besar sekali. Yan Yanglong tahu bahwa Li Qiye tidak lemah setelah melihat pengiriman cepat Gongsun Qianer. Namun, dia tidak bisa mundur dalam situasi ini. Kamu pikir kamu bisa menemukan beberapa petunjuk sendirian? Benar-benar konyol, benar-benar. Li Qiye dengan malas menjawab, sikapmu menunjukkan seberapa tinggi kamu memandang dirimu sendiri. Jika aku bisa menemukan sesuatu dari sumur ini, bukankah kamu akan kehilangan muka? Jika kamu bisa mengeluarkan air suci, aku tidak akan mengatakan kata pun dan memakan semua lumpur di sekitar sumur ini. Yan Yanglong merasakan emosinya memburuk dan mencibir. Dao Aten dan Lin, yang berdiri bersamanya, tersenyum ikut mengejek, saudara Yanglong, bukankah kamu meningkat dia? Seseorang pasti sedang melamun untuk berpikir bahwa manusia junior bisa mengeluarkan air suci. Saat ini para penggarap yang berada di pinggir lapangan hanya menonton dan tidak mau ikut campur dalam kekacauan ini. Sementara itu, orang-orang penting sebenarnya hanya menonton kesenangan itu dengan geli. Li Qiye memandangnya dengan jijik dan tersenyum, jangan lupa kata-katamu, dia ingin memakan semua lumpur di sini. Anda, ejekan yang terus-menerus membuat Yan Yanglong memiliki ekspresi yang sangat buruk disertai dengan kilatan mematikan di matanya. Li Qiye mengabaikannya dan meletakkan mangkuk batu giok di depannya sebelum duduk dan menutup matanya. Saat ini, orang-orang di sebelah sumur sedang menonton dengan napas tertahan. Mereka memperhatikan keyakinan Li Qiye dan ingin melihat apakah dia bisa mengumpulkan air suci atau tidak. Faktanya, mereka punya rencana sendiri. Jika Li Qiye sukses, apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari panci sup juga? Mengenai pertaruhan antara keduanya, tidak ada ketentuan umum dengan mereka. Bagaimanapun, sebagian besar tidak mau memprovokasi keberadaan seperti sekolah ekstrim yang. Baik Teng Jiwen dan Ye Tu juga merasa cemas. Mereka ingin melihat keajaiban apa yang bisa dibuat oleh Li Qiye. Mereka percaya padanya. Hal ini terutama berlaku pada Teng Jiwen. Dia sangat percaya pada kemampuan Li Qiye untuk mengeluarkan air suci. Seiring berjalannya waktu, sumur tetap tenang tanpa perubahan apapun. Yan Yanglong dengan dingin mencibir setelah melihat ini, jika ini bisa mengarah ke air suci, maka orang akan mendapatkan harta karun dimanapun di alam terfragmentasi yang menawan. Hah, berhentilah berpura-pura dan akui saja mengalahkanmu. Karena kamu masih muda, aku akan murah hati dan tidak akan terlalu keras padamu. Cukup bersujud dan berbaring 3 kali di hadapan semua orang. Guyuran. Sebelum Yan Yanglong selesai, suara air keluar mengalir. Pilar kecil air menyembur keluar dari lumpur di dalam sumur. Itu menyerupai seekor naga yang menyemburkan udara dan jatuh langsung ke dalam mangkuk batu giok Li Qiye. Air ini ilahi bergetar seperti permata kecil saat jatuh ke dalam mangkuk, menghasilkan suara yang jernih dan menyenangkan. Semua orang langsung tahu bahwa itu adalah jenis air yang agung. Dalam sekejap mata, mangkuk batu giok itu penuh dan aliran udara menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kabut yang tampaknya merupakan energi ilahi yang mengelilingi mangkuk batu giok. Kabut ini perlahan naik seperti mekarnya bunga teratai yang terbuat dari batu giok. Itu indah dan menakjubkan. Hati orang-orang mulai berdebar saat melihatnya. Dalam waktu singkat, keempat penjuru menjadi sunyi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tidak percaya.
Siapakah sangka sumur yang ditinggalkan ini masih memiliki air suci? Seseorang di antara para master tersembunyi melihat udara di dalam mangkuk batu giok Li Qiye dan berseru, hindari air ketidaksempurnaan. Li Qiye melirik ke arah kelompok ini dan dengan datar berkata, kalian sudah mendapatkan apa yang seharusnya, menjadi lebih tamak. Adalah sesuatu yang bahkan surga yang jahat pun tidak akan menyetujuinya. Apakah Anda menginginkan segalanya di tempat harta karun ini? Orang tua ini terkejut dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbaring di Li Qiye dan diam-diam berdiri di samping. Setelah mendengar ini, Ye Tu, yang telah berubah menjadi pelayan muda, terguncang. Dia segera mengerti dari mana datangnya pukulan besar ini. Li Qiye menyerahkan mangkuk berisi air ketidaksempurnaan kekosongan kepada Ye Tu dan berkata, air ini cocok. Meski jumlahnya tidak sebanyak mata air ketidaksempurnaan kekosongan, jenis airnya tetap sama. Mangkuk ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Kamu tersentak. Meski di sekolahnya terdapat mata air, namun hanya sedikit leluhur yang diperbolehkan melihatnya. Murid biasa tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ye Tu menerima mangkuk batu giok itu dan berterima kasih pada Li Qiye. Dia tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, petugas Daolin memasang postur rendah hati dan membungkuk ke arah Ye Tu, tuanku adalah penguasa hamparan tak bernoda. Yang Mulia segera menyimpulkan air ketidaksempurnaan kekosongan, apakah saudara bersedia menjualnya? Petugas tidak berani bertanya pada Li Qiye dan malah memilih Ye Tu. Dia tidak punya pilihan selain kenyamanan rendah hati karena air ini memang sangat bermanfaat bagi ketidaksempurnaan fisik kekosongan mereka. Kata-kata pelayan itu juga cukup berbobot karena dia bertanya atas nama lifter. Dari mana asal sampah ini? Li Qiye dengan dingin mengintip ke dan menjawab sebelum Ye Tu dapat melakukan apapun, menentangku namun kamu masih ingin membicarakan bisnis. Enyahlah. Li Qiye tidak memberikan muka apapun kepada musuh-musuhnya. Sudah cukup berbelas kasih karena dia tidak memenggal kepalanya. Anda, diteriaki oleh Li Qiye membuatnya menampilkan ekspresi jelek. Dia gemetar karena marah, tapi dia tidak meledak. Ini dia yang bertanya, tapi dalam pikirannya, suasana itu terlalu menggoda. Meski mengetahui hasil yang tak terhindarkan, dia tetap harus bertanya pada Ye Tu. Mengabaikan petugas Dao, Li Qiye malah mengalihkan perhatiannya ke Yan Yanglong dan dengan malas berkata, sekarang, bukankah sudah waktunya bagimu untuk memakan semua lumpur di sini? Yan Yanglong mengarah ke belakang di bawah Li Qiye. Dia tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari harimau itu. Dia berbicara terlalu kasar sebelumnya, jadi sekarang, ketika Li Qiye benar-benar mengeluarkan air ketidaksempurnaan kekosongan, dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia tidak bisa memakan semua lumpur di sekitar sumur di depan semua orang seperti ini. Dengan melakukan itu, dia tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi kepada dunia. Selain itu, ini juga akan merugikan prestise guru dan sektenya. Li Qiye dengan malas menyindir, oh, semua bicara tapi tidak ada tindakan. Kamu sangat beruntung bisa menimba ketidaksempurnaan udara kekosongan. Ini adalah keajaiban. Yan Yanglong mencoba mencari alasan untuk menghindari memakan tanah berlumpur. Pria sejati tetap setia pada kata-katanya, mulai menelan lumpur. Li Qiye menatap orang itu dengan dingin. Penonton pun menahan napas dan tak mau terlibat di perairan berlumpur tersebut. Nak, jangan memaksakannya terlalu jauh. Yan Yanglong memerah dan berjuang dengan penjelasan, kamu sengaja mempermalukan guruku dan sekolah ekstrim Yang. Saat ini, dia tidak mempunyai rencana lain dan hanya bisa menuduh Li Qiye yang membantu situasi dan memperbesar guru dan sekolahnya. Jika sekolahmu memiliki anggota yang tidak bisa menepati janjinya, apakah aku yang mempermalukan sekolahmu? Li Qiye hanya ingin membuat kesepakatan yang lebih besar, jika bimbingan tuanmu menghasilkan seseorang yang tenggelam. Sepertimu, maka sepertinya dia juga tidak cukup. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Merupakan tindakan sombong dan bunuh diri untuk menjatuhkan raja yang ekstrim di depan semua orang seperti ini. Namun, ini adalah jalan keluar bagi Yan Yanglong. Pada saat ini, tidak ada hal lain yang penting karena Li Qiye telah mempermalukan tempat umum di depan. Ini adalah tindakan yang sangat buruk. Dia dengan marah berteriak dengan serius, binatang kecil, mempermalukan tuanku pantas mendapatkan 1000 nada kematian. Anda tidak akan menemukan belas kasihan.
Saudara Yang Long, orang bodoh yang naif ini berani menyinggung raja yang ekstrim, ini sama dengan melawan seluruh sekolah ekstrim yang dan semua roh menawan. Binatang kecil seperti ini harus dicincang hingga berkeping-keping. Dao Aten dan Lin dengan senang hati menciptakan lebih banyak musuh untuk Li Qiye. Ini sesuai dengan keinginan Li Qiye, jadi rencana mereka ada di tangan. Dia tersenyum dan menunjuk keduanya untuk berkata, ini adalah anggota ras roh tampan yang luar biasa. Untuk dianggap luar biasa pada tingkat serendah itu, apakah ras roh tampan tidak punya rasa malu, berani menyebut diri Anda anak-anak kesayangan surga? Di mata saya, sampah ini bahkan tidak sebanding dengan semut. Mengenai raja yang ekstrim ini atau hamparan tak bernoda, mereka bahkan tidak ada apa-apa di mataku. Provokasi terang-terangan ini membuat ekspresi keduanya menjadi merah dan jelek. Untuk keluhan pribadi, memang benar mereka menyeret sekte mereka ke dalam masalah ini. Namun, penghinaan publik yang dilakukan Li Qiye terlalu berat untuk mereka terima. Bodoh, kamu tidak tahu hidup dan mati. Teriakan mengerikan muncul saat ini. Seorang pemuda turun dari langit dengan pancaran energi darah dan cahaya terang dengan cara yang menindas. Kilatan agresif dalam tatapannya melesat kemana-mana saat dia memancarkan sikap angkuh yang tidak terkendali. Ada banyak lelaki tua di belakangnya dengan energi darah yang besar. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Putra mahkota yang berkembang ada di sini. Satu orang berteriak sementara yang lain memberi jalan bagi sang pangeran. Ini adalah anak sulung dari Teming Tribe Master, pemimpin masa sebelumnya. Ketenarannya tersebar luas di 5 sungai dan 4 lautan. Dao Aten dan Lin dan Yan Yanglong juga senang melihatnya. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Dengan kedatangannya, akan sulit bagi Li Qiye untuk bertahan hidup. Sang pangeran mendarat di sebelah sumur dewa dan berdiri di atas Li Qiye sambil berkata, kamu adalah Li Qiye, kan? Bagaimana kamu ingin mati? Li Qiye tersenyum dan dengan santai menjawab, bagaimana aku ingin mati? Aku belum memikirkan hal itu, tapi aku yakin tahu bagaimana kamu akan mati. Dia ragu-ragu sang pangeran dan melanjutkan, jika ini terjadi di hari lain, aku akan mencabik-cabik tubuhmu untuk memakan urat nagamu, tapi aku tidak tertarik hari ini. Aku hanya akan memenggal kepalamu sehingga para pengikutmu dapat mengambil kepalamu dan memberitahu ayahmu bahwa dimanapun aku muncul, sukumu harus menjauh dariku sejauh mungkin. Kalau tidak, datanglah 1 dan aku akan membunuh 1, datanglah 2 dan aku akan membunuh 2. Orang-orang tersentak lagi setelah mendengar ini saat mata mereka saling menatap. Kata-kata ini sungguh arogan. Ini bukan hanya memprovokasi suku Teming tapi juga menyatakan perang secara terang-terangan. Hahaha, ayo 1, bunuh 1, ayo 2, bunuh 2. Putra mahkota tertawa bahak dan berseru, hanya dengan kamu sendirian. Hahaha, bahkan seluruh umat manusia pun tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh kita, tidak sulit bagi kami untuk menyampaikan nasib Anda. Biarlah, kami akan memperlakukan rasmu sebagai makanan dalam waktu dekat. Benarkah? Li Qiye tersenyum dan melangkah menuju putra mahkota. Salah satu lelaki tua di sisi pangeran berteriak, junior yang sombong, datang dan terima kematianmu. Dengan suara gemuruh yang keras, orang-orang tua ini melancarkan serangan mereka tanpa belas-belas menunjukkan belas kasihan. Kilatan petir menyambar ke arah Li Qiye. Mereka semua ahli, jadi serangan ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Teming Fish lainnya. Serangan petir seperti badai ini melanda Li Qiye, ingin membakarnya hingga garing. Sesepuh, kami akan membantu Anda. Dalam sepersekian detik, Yan Yanglong dan Dao Aten dan Lin saling memandang dan segera mengambil tindakan. Namun, target mereka bukanlah Li Qiye melainkan Teng Jiwen dan Ye Tu. Lin menuju Ye Tu sementara Yanglong mengincar Teng Jiwen. Mereka mengaku membantu suku Teming, namun nyatanya mereka punya tujuan masing-masing. Lin terutama menginginkan ketidaksempurnaan kekosongan dari Ye Tu. Ekspresi Ye Tu sangat berubah saat serangan datang dari petugas Dao. Meskipun dia adalah pengawas sekolah ketidaksempurnaan Void, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali melawan Lin. Selain itu, Lin mengembangkan fisik ketidaksempurnaan kekosongan. Dia mengambil hartanya dan menyebarkan hukumnya. Beberapa totem yang menyerupai cangkang kura-kura hitam muncul untuk menghentikan petugas Dao. Namun, cahaya suci keluar dari tubuh Lin. Ini adalah fisiknya. Saat itu keluar, banyak sekali hukum yang tidak akan bisa menyentuhnya saat dia terbang menembus harta karun dan hukum perlindungan Ye Tu.
Tangannya mengarah ke Ye Tu untuk menangkapnya hidup-hidup. Pada saat yang sama, api yang menutupi ribuan mil di sekitar Yan Yanglong menyala dan menghanguskan Teng Jiwen. Ini adalah fisik yang ekstrimnya. Teng Jiwen jauh lebih kuat dari Yan Yanglong. Dia meraung dan mundur satu langkah untuk menciptakan celah besar di antara keduanya. Tidak sulit baginya untuk membunuh Yanglong, dia hanya memikirkan apakah dia ingin memusuhi sekolah yang ekstrim. Sayangnya, Yanglong tidak tahu. Dia mengeluarkan teriakan perang dan menerjang ke depan seperti seekor naga, mengirimkan api yang menyala-nyala ke arah Teng Jiwen. Bodoh yang ingin bunuh diri. Pada saat ini, Li Qiye menjadi tajam. Dia tidak peduli pada lelaki tua dari suku Teming. Dengan ledakan, rune Void kuno muncul, tidak peduli seberapa kuat orang tua itu, sambaran petir mereka langsung dilahap oleh rune ini, itu bahkan tidak cukup untuk hidangan pembuka. Sementara itu, Li Qiye tidak mengejar putra mahkota. Dia sedikit menggerakkan telapak tangan dan segel dewa turun dari langit. Itu langsung menuju Dao Aten dan Lin. Lin mengejutkan dan menyampaikan fisiknya hingga batasnya. Itu sama seperti bunga teratai yang sedang mekar. Dia mengandalkan fisik ini untuk menghindari segel penekan. Ledakan. Terlepas dari tingkat fisiknya, dia tidak bisa lepas dari segel. Seluruh tubuhnya didorong ke bawah oleh segel dengan darah muncrat kemana-mana. Li Qiye kemudian mengeluarkan hukum universal. Dengan suara dentang, hukum seperti panah ini mengarah langsung ke tempat Teng Jiwen dan Yan Yanglong berada. Yanglong tidak bisa menghindari hukum ini dan terletak di tanah. Meretih. Dalam sepersekian detik ini, setelah rune kosong menelan arus petir, yang lebih kuat lagi ditembakkan. Selusin lelaki tua dari suku Teming terpesona oleh dampaknya dan jatuh ke tanah. Asap mengepul dari tubuh mereka sementara yang lain bisa mencium bau daging yang terbakar. Mereka berada di tanah tanpa bergerak, siapa yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Semua ini terjadi terlalu cepat. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Putra mahkota terkejut. Dia berteriak panjang, binatang kecil, mati. Arus petirnya berubah menjadi pedang yang diayunkannya secara horizontal. Tebasan ini berubah menjadi pusaran petir besar yang menarik Li Qiye di dalamnya. Bumi terus-menerus berguncang akibat ledakan keras di dalam aliran petir. Banyak orang yang kagum dengan kekuatan ini. Putra mahkota mampu mewujudkan arusnya menjadi bentuk nyata, tidak heran mengapa sudah lama ada rumor tentang dia yang menginjakkan kaki di alam Virtuous Paragon. Sepertinya ini benar, orang-orang menyadari bahwa meskipun dia bukan seorang teladan, dia hampir menjadi teladan. Li Qiye tidak repot-repot melihat pusaran listrik itu dan dengan santai melepaskan serangan telapak tangan. Ledakan, pusaran petir itu langsung hancur. Sementara serangan telapak tangan ini masih terus berlanjut dan menimpa tubuh putra mahkota. Itu terlalu cepat, sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Putra mahkota bahkan tidak punya kesempatan untuk mengelak. Bang! Tubuhnya menempel di tanah saat darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Semua orang bingung setelah melihat ini. Seseorang tidak mau berseru, paragon yang berbudi luhur. Saat ini, banyak yang menyadari bahwa anak manusia di depan mereka ini adalah seorang teladan sejati. Dia berbeda dengan putra mahkota yang mengaku sebagai putra mahkota karena kenyataan dia baru menginjakkan kaki ke pintu alam ini. Hanya teladan sejati yang mampu menghempaskan putra mahkota hanya dengan satu penandatanganan. Tak lama setelah itu, suasana menjadi sangat sunyi ketika rasa takut mulai muncul di tengah keramaian. Mereka saling melirik dengan tidak percaya. Sejak kapan umat manusia memiliki teladan yang begitu muda? Faktanya, terlepas dari zamannya, semua orang yang bisa mencapai dunia ini di usia muda pastilah jenius. Sekalipun mereka tidak bisa menghalangi dunia, mereka tetap akan menikmati kesenangan yang luar biasa. Namun, belum ada seorang pun yang pernah mendengar nama Li Qiye sebelumnya. Terlebih lagi, manusia terlalu langka di dunia roh surga, teladan muda seperti itu seharusnya sudah terkenal sejak lama. Semua mata tertuju padanya. Mereka yang memiliki pemikiran yang lebih lemah merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka diam-diam memuji keberuntungan mereka karena tidak bertarung dengan Li Qiye sebelumnya. Lagi pula, mereka hanya akan menjadi ikan di talenan di hadapan paragon berbudi luhur. Li Qiye perlahan berbalik dan berjalan menuju petugas Dao yang disegel oleh segel ilahi. Tubuhnya telah hancur total di bawah tekanan mutlak.
Dia mati-matian mencoba mengaktifkan Void Suppression fisik miliknya, tapi tidak ada respon. Li Qiye dengan dingin menatapnya dan berkata, aku tidak membunuhmu sebelumnya karena aku ingin kamu mati dengan jelas. Dengan kulit pucat, petugas itu berteriak dengan kasar, wah, tuanku adalah penguasa tertinggi di hamparan tak bernoda. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum Li Qiye benar-benar menghancurkan tengkoraknya dengan keras persetan dengannya. Jantung orang-orang berdetak kencang setelah mendengar suara yang meremukkan tulang ini. Sungguh cara yang menggelikan dan mencekik. Dia kemudian berjalan melewatinya dan menatap Yan Yanglong sambil tersenyum, saya selalu menjadi orang yang penyayang. Jika kamu menghabiskan seluruh tanah sekarang, aku masih bisa mengampuni hidupmu. Yan Yanglong tidak bisa bergerak meskipun dia menginginkannya. Ketika dia dikurung oleh hukum, dia berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Dia ingin menggunakan fisik yang ekstrimnya untuk membakar hukum ini, namun terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dipancarkannya, hukum tunggal ini tidak dapat membakarnya. Lumpur dan tanah di sekitarnya telah mencair seluruhnya, namun hukum tetap tidak menyentuhnya. Dia menjawab sambil berteriak, Li, bunuh aku jika kamu berani, apa mempermalukanku. Biarpun aku mati, aku tetap tidak mau memakan lumpurnya. Yanglong memang sempat menyerah. Bahkan di ambang kematian, dia tidak memohon sama sekali dan kata-katanya masih cukup kuat. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Li Qiye dengan santai tersenyum. Yan Yanglong dengan marah melolong, ayo, bunuh aku kecuali kamu tenggelam. Nyala api matahari yang halus menyelamatkan tubuhnya seperti letusan gunung berapi, tidak ada yang bisa mendekat. Dia ingin menggunakan fisik yang ekstrimnya untuk perlindungan. Selama Li Qiye tidak mampu menerobosnya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Banyak orang terkejut melihat hal ini. Yanglong masih cukup kuat meski dipaku ke tanah. Ini memang merupakan fisik abadi, fisik lainnya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bagaimana mungkin Li Qiye tidak bisa memahami pikirannya? Dia tersenyum dan berkata, kamu menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli. Anda pikir Anda bisa tetap hidup dengan menggunakan tubuh kecil ini? Baiklah, saya suka merenggut harapan orang. Dengan itu, dia dengan lembut mengulurkan telapak tangannya. Bahkan jika fisik Yanglong lebih kuat, itu tidak akan cukup. Telapak tangan yang turun membuat letusan gunung berapi di fisiknya tampak seperti lilin yang berkedip-kedip ditiup angin, pasti akan padam kapan saja. Fisik dan sinar matahari yang halus langsung menghilang. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Pengiriman langsung dari Immortal Fisik, seberapa mendominasi dan ganasnya gaya ini. Tidak, Yanglong tidak pernah menduga bahwa secara fisiknya tidak akan mampu menangani satu telapak tangan pun dari Li Qiye. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Dia dihancurkan seperti sinar matahari halusnya. Semua orang merasakan isi perut mereka menjadi dingin di tengah ketenangan. Mereka memahami bahwa anak manusia di depan ini benar-benar kejam dan tidak takut pada siapapun. Dia berani membunuh pelayan Daois Lin dan murid raja yang ekstrim di depan semua orang. Ini cukup untuk menunjukkan sifat yang mendominasi, seseorang yang tidak peduli untuk memusuhi siapapun. Setelah membunuh Yan Yanglong, Li Qiye perlahan berjalan ke depan Pangeran Teming. Saat ini, tubuh sang pangeran benar-benar retak seperti pecahan porselen. Sentuhan sekecil apapun akan menghancurkan tubuhnya. Dia terbaring di kolam berlumuran darah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Namun demikian, dia masih cukup galak dan menatap Li Qiye dengan dingin berkata, pemenang mengambil semuanya. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki cukup keterampilan. Lakukan sesukamu, suku Teming akan membalas dendamku dengan membantai 9 klanmu suatu hari nanti. Saat menghadapi kematian, sifat sang pangeran masih tetap ganas seperti biasanya, sesuai dengan rasnya. Aku akan menunggu suku Temingmu datang untuk membalas dendam padamu, miliaran orang darah akan menodai laut biru ini menjadi merah. Li Qiye tersenyum dan dengan cepat memenggal kepala putra mahkota. Mata sang pangeran masih terbuka lebar saat dia menatap musuhnya. Ledakan, Li Qiye merentangkan telapak tangan dan sambaran petir keluar. Selusin lelaki tua yang dibakar menjadi abu dan hanya tersisa satu orang. Saat lelaki tua ini bangun, Li Qiye melemparkan kepadanya sebuah kotak berisi kepala sang pangeran dan tersenyum, bawalah kepala ini kembali ke kepala suku Teming. Katakan padanya dan seluruh rasmu agar tidak datang dan memprovokasiku,
atau dia akan mengalami nasib yang sama dengan putranya. Jika aku melihat ikan besar yang berani muncul di hadapanku, aku akan membunuh mereka semua. Orang tua itu gemetar karena marah, wajahnya berkerut karena marah. Akhirnya, dia berbicara dengan sikap yang membuat dingin, saya tidak akan melewatkan satu kata pun. Dengan itu, dia pergi dengan membawa kepala. Pangeran, tidak ada seorang pun yang berkomentar mengenai pesan Li Qiye. Suku Teming selalu menjadi kelompok yang kejam dan cukup agresif serta kompetitif di akhir-akhir ini. Tindakan Li Qiye akan membuat marah seluruh suku mereka. Miliaran suku mereka pasti akan datang untuk membunuh apapun yang terjadi. Li Qiye memecah keheningan dengan menamparkan kedua telapak tangan dan berkata pada Teng Jiwen dan Ye Tu, baiklah, ayo kita pergi, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Duo itu diam-diam mengikutinya. Li Qiye tidak melangkah terlalu jauh sebelum kembali menatap sosok-sosok besar yang menyembunyikan wujud aslinya, kembalilah dari mana kamu datang. Crossing Shuttle bukanlah tempat untuk Anda renungkan. Sekalipun nenek moyangmu ada di sini, dia tetap tidak berani mengklaim kesuksesan. Pukulan besar ini tidak membantah pernyataan Li Qiye. Setelah meninggalkan dunia terfragmentasi dan pesawat ulang-alik, Li Qiye berbalik dan melihat pesawat ulang-alik masih melayang. Dia dengan lembut menghela nafas pada Untethered Vessel dan memikirkan tentang hari yang mungkin akan datang di masa depan. Ye Tu melihatnya dan bertanya, ketika pesawat ulang-alik Crossing tenggelam kembali ke parit tanpa dasar, akankah alam terfragmentasi yang menawan akan tertutup kembali? Li Qiye menjawab dengan anggukan, ya. Kemunculannya selanjutnya akan sangat lama dari sekarang. Atau lebih tepatnya, dunia ini akan berubah pada saat itu. Kelompok itu kembali ke pantai dangkal di mana seorang murid Void Imperfection sudah menunggu. Ye Tu menerima berita itu dan segera memberitahu Li Qiye dengan gembira, bangsawan muda, sekolah telah mengirimkan pesan, jeda leluhur sedang menunggumu. Bagus, aku akan segera berangkat. Dia menamparkan bahu Ye Tu dan Teng Jiwen dan tersenyum, sudah waktunya aku pergi sekarang. Lakukan pelatihan kerja dengan baik, mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Keduanya membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Jangka waktu singkat bersama Li Qiye telah memberi mereka manfaat besar yang akan bertahan seumur hidup. Laut Giok sangat luas dan hampir tak terbatas. Kedalamannya melampaui spekulasi dengan banyak makhluk hidup yang tumbuh subur di dalamnya. Beberapa dari mereka adalah makhluk yang menakjubkan. Sangat sedikit petani dan suku yang berada di tepi terpencil laut ini karena letaknya terlalu jauh dari pusat. Pegunungan berlimpah di dasar laut. Kita tidak bisa melihat akhir dari mereka. Jumlah pulau bisa diibaratkan dengan jumlah bintang di langit. Namun, semuanya tidak berpenghuni. Disinilah paus leluhur dari sekolah ketidaksempurnaan Void sedang tidur. Tentu saja ini hanya istirahat sementara. Ketika ia bangun lagi, ia akan berenang kemana-mana di seluruh lautan Giok, jurang neraka, dan naga iblis. Dalam legenda, itu adalah seekor paus raksasa yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Wu Gou. Ia memiliki garis keturunan naga sejati, tetapi ia belum memperoleh kecerdasan sehingga masih dalam bentuk paus. Dalam arti tertentu, paus ini adalah tanah leluhur dari 3 sekolah Void Imperfection, yang bergerak. Banyak sumber daya yang terkandung dalam paus ini. Baik harta maupun hukum jasa dibagi dan beberapa disimpan di dalam binatang itu. Jika suatu saat ketiga sekolah itu bertemu musuh yang tangguh dan hancur total, selama paus leluhur masih ada peluang untuk bangkit kembali. Kecuali jika musuh ini mampu menghancurkan leluhur paus juga, percikan ketiga aliran tersebut akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan perkara mudah untuk menghancurkan keberadaan seperti paus leluhur. Seorang kaisar abadi yang berusaha sekuat tenaga mungkin bisa melakukan hal itu, tetapi bahkan para dewa pun tidak cukup untuk tugas ini. Apalagi lokasi paus itu selalu dirahasiakan. Sangat sedikit anggota sekte yang mengetahui keberadaan sebenarnya. Lintasan jelajahnya melintasi lautan luas tidak mungkin diprediksi. Dan setelah perjalanan panjang, ia akan berenang ke kedalaman laut untuk berhibernasi agar tidak terlihat. Seorang lelaki tua sedang menunggu Li Qiye saat dia memasuki wilayah ini. Lelaki tua itu memiliki janggut lebat dan rambut putih, membuatnya tampak seperti manusia tua berusia sekitar 70 tahun, tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup. Meski begitu, energi darahnya masih kuat. Ini adalah God King yang menakutkan.
Kamu pastilah bangsawan muda Li. Orang tua itu menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Li Qiye. Li Qiye balas tersenyum dan mengangguk, mengikuti paus leluhur sangatlah bermanfaat bagimu. Sepertinya Anda telah hidup selama 2 generasi sekarang. Orang tua itu ketakutan mendengarnya. Identitasnya selalu dirahasiakan, bahkan bagi sektenya sendiri. Pikirannya bergidik saat mengetahui umur panjangnya yang tiba-tiba terungkap. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bangsawan muda, penglihatan Anda sungguh menakjubkan. Saya sangat kagum, silakan masuk ke dalam." Li Qiye mengangguk dan melangkah ke laut. Dalam sekejap mata, mereka tenggelam ke dasar laut terdalam sebelum berhenti di depan sebuah gunung. Retakan, semburan puing-puing yang runtuh. Gunung tidak jauh dari Li Qiye hancur berkeping-keping. Batu-batu besar berjatuhan, menyebabkan ikan-ikan di wilayah lari ketakutan. Saat gunung ini hancur total, tiba-tiba menjadi cerah. Seberkas cahaya mencapai dasar laut. Di hadapan mereka ada dunia yang megah, misterius dan berkilau. Itu menyerupai portal menuju dunia baru. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa ini bukanlah portal yang sama sekali. Itu adalah mata yang sangat besar. Mata ini sebelumnya tertutup oleh pegunungan. Saat mata ini terbuka sepenuhnya, cahayanya mengunci Li Qiye sepenuhnya. Gemuruh, bumi mulai berguncang seolah-olah seluruh lautan akan terbalik. Gelombang pasang naik ke kubah langit seolah-olah ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang mampu menghancurkan bintang-bintang di 9 langit. Semakin banyak gunung yang mulai runtuh di daerah ini. Pulau-pulau di permukaan juga hancur dan tenggelam ke dasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua itu terkejut dan berseru, "Mengapa? Mengapa leluhur berhenti bangun sebelum waktu yang ditentukan?" Ledakan, tsunami dengan ketinggian tak terbatas menghantam langit, menghasilkan pemandangan yang spektakuler. Seekor jeda raksasa muncul dari laut. Geografi wilayah ini berubah total. Paus ini tidak berbeda dengan benua yang muncul di permukaan laut. Sejauh mata memandang, jeda ini tidak ada habisnya. Itu sepanjang pegunungan yang mengambang di atas laut. Ini adalah paus leluhur dari 3 sekolah Void Imperfection. Sedikit sekali orang di dunia ini yang pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun rumor memiliki garis keturunan naga sejati, kurangnya kecerdasan mencegahnya berubah menjadi naga sejati untuk saat ini. Li Qiye berdiri di atas kepala raksasanya saat ini, tidak ada bedanya dengan pulau yang terbentang ribuan mil. Li Qiye menutupi kepalanya dan berbicara dengan penuh emosi, "Di kegelapan utara, ada seekor ikan dan namanya adalah Kun. Kun sangat besar, entah berapa juta li yang diukurnya." Oh, jeda itu mengaum setelah mendengar Li Qiye. Itu adalah seruan yang menggemparkan surga. Jiwa dan langit bergetar sebelum gaungnya. Bang! Pilar udara besar melesat langsung ke langit dari kepalanya. Tampaknya sangat bersemangat. Ini adalah penunggang jeda yang sebenarnya. Orang tua itu tercengang sambil melontarkan kata-kata ini. Dia menatap Li Qiye dengan tidak percaya. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka Li Qiye akan menjadi seorang penunggang ikan paus saat pertama kali bertemu dengan ikan paus itu. Hal ini terlalu sulit dipercaya. Apakah ini sudah ditentukan oleh surga? Apakah itu memberi kita pangeran yang ditakdirkan akan memimpin sekolah ketiga menuju tingkat keagungan baru? Lelaki tua itu dengan bingung pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa disalahkan karena begitu terkejutnya. Meskipun orang-orang seperti dia yang ditempatkan di dekat jeda untuk waktu yang lama disebut penunggang jeda, mereka bukanlah penunggang jeda yang sebenarnya. Lebih tepatnya, mereka adalah pelacak jeda. Ini karena penunggang jeda sejati dapat mengendalikan nenek moyang paus. Sedangkan bagi mereka, mereka tidak memiliki kemampuan ini. Nenek moyang paus jauh lebih kuat dari mereka, jadi kecuali mereka diakui oleh paus sebagai seorang yang lucu, mereka tidak akan bisa menjadi penunggang paus. Hanya mereka yang diakui yang bisa disebut penunggang jeda sejati. Beberapa lelaki tua seperti dia hanya bisa mengikuti jeda itu sepanjang perjalanannya. Mereka tidak punya cara untuk mengubah rute dan tujuan jeda tersebut. Setelah beberapa lama, pikiran lelaki tua itu kembali. Dia secara emosional berlutut di tanah dan tidak bisa bersembunyi gembiranya. Langit memiliki mata, ia telah menganugerahkan seorang raja yang ditakdirkan kepada kita. Anda sedang menunggu jeda dari 3 sekolah Void Imperfection kami akan memiliki kesempatan untuk bersatu lagi. Langit punya mata,
Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya, langit tua yang jahat tidak akan pernah membuka mata anjingnya, apalagi memberikan raja yang ditakdirkan untuk ketiga sekolahmu. Bagaimanapun, bangsawan muda, Anda adalah penunggang ikan paus kami, sebuah berkah bagi sekolah kami. Orang tua itu masih tetap bersemangat. Penunggang ikan jeda atau bukan, saya akan mengambil air dari mata air ketidaksempurnaan kekosongan. Li Qiye tersenyum dan memposisikan lengan bajunya. Oh, paus leluhur berteriak setelah mendengar ini. Dengan dengungan, portal yang menuju ke tubuh jeda terbuka. Orang tua yang gembira itu berkata, bangsawan muda, silakan masuk. Sambil tersenyum, Li Qiye memasuki portal dan diteleportasi ke dalam jeda bersama lelaki tua itu tepat di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Istana dibangun di antara pegunungan. Siapa yang bisa membayangkan ada gunung di dalam ikan paus? Ini adalah dunia yang sepenuhnya terpisah dengan puncak-puncak megah dan air terjun yang mengalir. Mereka yang mengetahui bahwa ini adalah bagian dalam ikan jeda yang akan menganggap semuanya tidak terbayangkan. Li Qiye dan lelaki tua itu memasuki sebuah istana dengan dimensi yang lebih besar di dalamnya, tidak ada apapun di aula istana di luar danau besar. Air di danau ini tenang. Karena sifatnya yang tenang, mereka yang hadir akan merasa seperti melayang. Air membasuh 7 emosi dan 6 keinginan. Tubuh mereka akan ditutupi dengan energi abadi. Selanjutnya, cincin dewa akan muncul di sekitar mereka. Mereka akan merasa ingin meninggalkan daging fana karena mereka dapat naik ke alam abadi kapan saja. Tidak ada tempat lain dengan air ketidaksempurnaan kekosongan sebanyak ketiga sekolahmu. Li Qiye memandang ke arah danau dan dengan malu-malu berkata, saat itu, Kaisar Abadi Wu Guo meninggalkan banyak sumber daya untuk kalian semua. Kalau tidak, ketiga sekolahmu tidak akan memiliki 2 fisik abadi yang lengkap dan 2 hukum yang lengkap. Prestasi kami hari ini dianugerahkan oleh nenek moyang yang hebat. Orang tua itu setuju. Li Qiye hanya menyatakan kebenaran. Mereka memiliki sumber daya yang cukup. Selama ada murid yang cukup berbakat dengan kemauan yang kuat, sekolah mereka dapat mendidik mereka menjadi makhluk yang unggul. Prospek berbakat memiliki kesempatan untuk memasuki Void Imperfection Spring untuk mengubah konstitusi mereka. Setelah proses ini, budidaya mereka akan melambung seperti harimau bersayap. Dengan demikian, ketiga sekolah tersebut hanya kekurangan talenta dan tidak kekurangan sumber daya. Li Qiye mengeluarkan sebuah labu dan mulai menyerap sejumlah besar air ketidaksempurnaan kekosongan Void Imperfection Water. Bagi ketiga sekolah, air ini sangat berharga. Belum lagi para murid, bahkan para leluhur pun tidak bisa dengan mudah mengeluarkannya dari paus leluhur di luar keadaan khusus. Namun, lelaki tua itu tidak keberatan dengan tindakan Li Qiye karena Li Qiye bisa menjatuhkan awan ketidaksempurnaan kekosongan. Menurut ajaran leluhur mereka, Li Qiye memenuhi syarat untuk mengambil air di sini. Terlebih lagi, dia juga seorang penunggang ikan paus, sehingga dia memiliki wewenang yang besar untuk mengambil sebanyak yang dia mau. Itu bukan masalah besar. Setelah mengambil cukup, Li Qiye berbalik dan pergi. Namun, saat dia keluar dari istana, beberapa lelaki tua ditemukan berlutut di tanah dengan penuh hormat. Mereka biasanya tinggal di dalam nenek moyang paus untuk jangka waktu yang lama. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Qiye melirik mereka dan dengan datar berkata, saya bukan penunggang paus Anda, bangunlah. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, bangsawan muda, mohon tetap di sini. 3 sekolah kami membutuhkan kepemimpinan Anda. Selama Anda di sana, kami akan kembali ke sana lagi. Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, saya sudah mengatakan bahwa saya bukan penunggang ikan paus, saya hanya penumpang sekilas, tidak perlu peduli atau memperhatikanku. Tetapi nenek moyang paus telah memilih Anda sebagai penunggangnya. Orang tua ini menjawab dengan tergesa-gesa, mungkin bangsawan muda tidak menyadari pentingnya menjadi penunggang ikan paus. Selama jutaan tahun, orang bijak yang tak terhitung jumlahnya dari sekolah kami semuanya ingin menjadi satu. Li Qiye dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan berkata, saya tahu apa artinya menjadi satu. Ketika nenek moyang Anda dan 2 pengguna fisik yang sempurna tidak ada di dunia ini, penunggang paus mewakili otoritas tertinggi di 3 sekolah. Orang ini dapat menyatukan kembali ketiga sekolah menjadi satu lagi. Orang tua itu menjelaskan, bangsawan muda, Anda sepenuhnya benar.
Selama Anda tinggal, semua murid akan mendengarkan perintah Anda, semua sumber daya kami akan dapat Anda gunakan. Saya mengerti. Li Qiye tidak tertarik sama sekali. Bagi banyak orang, menjadi penunggang ikan paus adalah kehormatan tertinggi, simbol otoritas terbesar, hal yang dirindukan oleh banyak orang bijak dari sekolahmu. Bersambung.